Bilang bapaknya kena beling tuh. Terus apa, panas dingin kan? Iya. Nah ya makanya bapak bilang kena beling itu kapan? Sekarang hari Kamis. Ini hari Kamis. Sekarang Selasa. berarti jam 3 hari ya. Sudah 3 hari ya. 3 hari yang lalu bapak mengeluh kakinya kena beling. Nah, kena beling ya. Itu ternyata digigit ular. Bukan. Hah? Memang ada luka kena beling itu. Ada luka kena beling. Iya. Terus? Terus di atasnya ada gigitan kayak itu, nggak tahu apa. Oh iya, terasa ada kena beling, tapi Iya. padahal ada gigitan ular juga. Ya betul ya Pak ya. Nah kalau dilihat dari gejala yang muncul itu digigit ular Pak. Ya, nah selama mulai bengkak dan segala macam itu Bapak kemana? Ke rumah sakit atau enggak? Enggak. Kemana? langsung- Berobat sendiri? Iya. Berobat sendiri? Berobat kemana? Kayak Oh, apa, Panggulongkok kan? apa tuh pengelompon atau penguat apa? Apa, Mas? Berobat apa? Ini di kawasan Panggulongkok. Berobatnya nang wong Jawa Ah. niku ta. Oh, tradisional. ke dukun gitu loh. Ya ke dukun ya. Oke, ke dukun ya. Oke, Mas saya jelasin sekarang kondisi Bapak ya. Itu pertama itu sudah terbukti memang itu bekas digigit ular ya. Kedua, karena racunnya itu sudah berjalan dan situ masih muter-muter dulu berobat ke dukun ya. Racunnya itu sudah merusak semua organ tubuh. Ya, jadi pertama itu darah, Mas tahu darah merah kita itu kayak yang biasa buat ngangkat oksigen ya. Buat ngangkat oksigen itu hancur, pecah. Ya. Nah, karena pecah ya. Nah, sampahnya itu yang keluar lewat kencing itu ya, itu menyumpal ginjalnya. Ginjal itu kiri kanan ya. Ginjal itu kan membuang racun. Ya, saya jelasin pelan-pelan ya. Ginjal membuang racun. Nah, waktu kena gigit ular itu salah satu efek dia merusak sel darah merahnya itu yang dalam normal kita kan ada. Itu pecah, hancur semua. Nah, sampahnya itu harusnya kan keluar ke kencing. Tapi karena dia tuh pecahannya tuh banyak, dia menyumpal ginjalnya. Racunnya itu loh Pak. Ya, makanya kencingnya enggak keluar dan keluarnya itu kayak darah merah. Ya, jadi akhirnya ginjalnya itu rusak. Ya, sudah ini kreatinin segala macam ini sudah ratusan. Ya. Terus itu dia juga masuk ke hati, dia meracuni hati. Hatinya juga sudah rusak. Ini fungsi hatinya itu sudah tinggi sekali. Normal cuma berapa, periksa cuma di bawah 50. Punya Bapak ini sudah di atas 1000. Ya. Nah, racun itu sudah muter gitu loh. Kalau misalnya dari awal kena itu masih bisa dikasih obat anti ular dan segala macam. Nah, sudah muter. Dan bekas giginya di kakinya itu kan sekarang kan busuk semua, kan hitam semua. Itu tadi kerusakan dari otot ini itu rusak semua, Mas. Ya. Rusak semua gitu loh. Nah, makanya sekarang Bapak kondisinya kritis. Ya, jadi saya kasih tahu Bapak kondisinya kritis. Kalau dari awal-awal kita masih bisa misalnya dengan cuci darah. Ya, karena racun kan dalam tubuh, nah, itu kita masukin ke mesin, kita cuci, itu masih sangat membantu untuk menolong. Ya, tapi Bapak datang ke sini, ini kondisi sudah semua sudah rusak semua. Jadi ginjalnya itu sudah tersumbat dengan bekas pecahannya darah yang Bapak ngerti ya, darah kita tahu ya, kalau situ kepotong kan keluar warna merah. Kalau situ kalau kena luka kan keluar merah ya. Itu kan darah ya. Di dalam warna merah itu ada bulat-bulat namanya sel darah merah. Nah, kalau misalnya Bapak karena racunnya ular itu sel darah merah itu pecah. Semua pecah. Nah, pecahnya itu, sampahnya itu dia menyumpal ginjalnya. Jadi ginjalnya tidak berfungsi. Jadi waktu dia kencingnya darah semua. Gitu. Itu pun tidak banyak ya. Kencing cuma keluar dikit, itu kita paksa dengan obat buat buang kencing secepat mungkin supaya sampahnya habis. Tapi ginjalnya sudah kalah. Salah satu kenapa? Karena sudah terlambat datang. Mungkin sudah 2-3 hari baru ke sini ada bisa. Ya, akibatnya itu semua fungsi jantung pun ikut menurun, makanya tekanan darah turun terus. Kita sudah kasih obat untuk naikkan tekanan darah, dipaksa naik. Ini masih posisi bertahan, tapi kondisinya rendah terus, dia cenderung turun terus. Termasuk kesadarannya Bapak itu makin hari makin tidak sadar. Ya, jadi kalau anaknya berapa? 3. Ada semua di sini. Ya, anaknya atau keluarga dekat atau siapapun ya. Mungkin dipanggil Pak, dipanggil untuk mendekat ke daerah Lumajang ini Pak.
Karena sewaktu-waktu Ada di sini. ya sudah, kalau sudah ada di sini, maksud saya kalau sewaktu-waktu bapaknya sampai kondisi menjelek, keluarganya sudah siap semua, ya. Jadi tetap bapaknya dirawat di ICU, kita mati-matian untuk ini, tapi saya memberitahu bahwa kondisinya kritis. Ya, kondisi kritis, kita tetap berusaha, tapi anak-anak bantu doa. Ya, bantu doa. Mudah-mudahan kita masih bisa mengangkat tekanan darahnya. Mudah-mudahan racunnya di dalam tubuh yang ginjalnya tersumbat itu bisa saya buang. Ya, ini sudah berbagai cara kita gunakan. Ya, Mas ya. Kamu saya jelasin, kamu ngerti ya? Kalau ngerti nanti kamu jelasin ke keluarga yang lain. Ya, nanti jelasin supaya mereka tidak kaget, oh kok tiba-tiba kok jelek. Memang sudah jelek, Pak. Ya, Bapak kan bisa lihat sendiri, nungguin sendiri kan. Oke ya, Mas ya. Berdoa aja, kumpul dengan keluarga, doa. Ya, mujizat bisa terjadi, bisa aja dia sembuh ya bisa. Iya. Ya, saya cuma berbicara dengan apa yang ada di hasil pemeriksaan kita. Ya sudah, tidak apa-apa, Mas. Tidak usah nangis, tidak apa-apa.